Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tepatnya hari Senin 3 Juni 2024 untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh saya angkatan 10 yaitu Bapak Muhammad Awi. Tak lupa selawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada alam Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan banyak membaca selawat kita mendapatkan syafaat di menjadi surga. Yang saya hormati Pak Alwi selaku kepala sekolah di SDS IT Quran sekaligus CGP angkatan 10. Hormat yang sama saya akan kepada staf dan dewan guru di SDS IT Quran ini. Luar biasa semangatnya. Adapun tujuan saya hadir pada hari ini untuk membersamai Pak Alwi selaku CGP angkatan 10 dalam memberikan arahan dan presentasinya tentang budaya positif sekaligus melakukan aksi nyata modul 1 D4. Nah, di sini saya selaku pengajar praktek memberikan motivasi juga kepada guru-guru yang lain. Ya, mohon diikuti acara seminar kali ini dengan sangat hikmat karena ada banyak poin penting ya di sini. Kenapa budaya positif ini penting sampai-sampai harus diseminarkan di sekolah masing-masing para CGP-nya. Kenapa? Karena beberapa hal yang saya alami langsung ketika saya mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Normalnya para guru kalau mengajar siswanya nggak bisa atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita pasti marah-marah. Nah, itu mungkin ya wajar ya, karena memang tujuan dari pembelajaran adalah tercapainya KKM. Namun di sini perlu kita ingat bahwa kecerdasan itu tidak hanya berbentuk kecerdasan intelligence quantum ya, karena ada juga beberapa kecerdasan yang lain. Salah satunya ada kecerdasan emosional. Nah, tiap-tiap anak didik itu kan berbeda-beda potensinya, beda-beda juga kebutuhan belajarnya. Tidak mungkin ikan yang berenang dilombakan dengan kuda yang pandai berlari. Jadi tiap-tiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Dan ingat, prestasi itu tidak harus di bidang akademik. Bahkan banyak sekali orang-orang terkenal justru dari prestasi non-akademiknya. Contoh beberapa siswa yang mungkin yang saat sedang viral ya di TikTok, ada beberapa guru yang melarang siswanya untuk berlatih badminton. Yang dilarang karena selalu meninggalkan kelas, selalu ketinggalan pelajaran. Sampai-sampai itu sekedar sampai dibully di kelasnya. Dan dibuktikan oleh si anak sekarang menjadi atlet dan meraih medali emas. Jadi dia pamerkan medali emas itu kepada kawan-kawan di sekolahnya, sekaligus men-tag nama gurunya. Bu, saya latihan tiap hari dan ini hasilnya. Jadi saya harap Bapak Ibu mengikuti seminar ini dengan sangat baik untuk mendapatkan apa sih pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan pada saat mengikuti program guru penggerak. Dan saya juga menghimbau Bapak Ibu guru di SDA Quran untuk mengikuti program guru penggerak. Pak, kendalanya di mana? Banyak kalau bicara kendala. Kita aja sebagai guru banyak kendalanya ya. Kalau mengajar itu walau sudah sampai kelas banyak kendalanya. Nah, kalau kendala di CGP ini gimana? Satunya kendala apabila kita menunda pekerjaan. Karena deadline yang sangat padat, ada namanya due date. Due date ini batas pengumpulan tugas. Kemudian kita harus Zoom seminggu 2, kadang 3 atau 4 kali. Itu harus diikuti. Tapi dari serangkaian banyaknya kalau kita bilang hambatan, tantangan, ada beberapa nikmat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nikmat itu adalah nikmat yang ditunggu-tunggu oleh semua guru di Indonesia. Salah satu nikmatnya saya rasakan. Apa itu nikmatnya? Dengan mengikuti program guru penggerak, kita dapat golden ticket untuk bisa mengikuti PPG tanpa pendidikan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah diundang di PMM, saya akan bahas PMM juga. Di
Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat guru penggerak, secara otomatis Bapak Ibu akan diikutkan untuk PPG kalau tidak salah. Karena PPG ada 4 kategori. Apa aja kategori yang pertama, guru yang sudah mengajar di bawah tahun 2013. Ada yang di bawah tahun 2013 angkatan? Belum ya, berarti belum masuk kategori 1. Kategori 2-nya, guru yang sudah mengajar di tahun 2013. Ini yang dua-dua ini sudah harus masuk Republik. Ya, sudah harus masuk Republik, atau kalau dia di Jepang mungkin dia namanya apa? Simpatika ya. Simpatika. Kemudian guru yang mengikuti program guru penggerak. Itu yang ketiga. Yang keempat, guru yang mengikuti prajabatan. Prajabatan ini adalah guru mahasiswa yang baru tamat sekolah pendidikan tapi belum masuk Republik. Maka mereka akan mengikuti namanya prajabatan. Kalau dekat ya, di sini kan UNAF sudah buka. Sudah 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah mengadakan PPG Prajab gitu. Jadi kenapa program guru penggerak ini sangat istimewa? Jadi apa yang nanti Bapak Ibu pelajari di program PPG itu dipelajari juga di program guru penggerak. Hebatnya di program guru penggerak ini, sesalah apapun kita, itu ada yang ngajarin. Ada 2 pasukan yang mengajarinya. Pertama pasukan udara, itu disebut dengan fasilitator. Kita zoom tiap seminggu 2 kali. Baru yang kedua, pasukan darat saya sendiri, pengajar praktek yang akan membimbing Bapak Ibu guru penggerak gimana cara mengerjakan tugasnya. Kemudian kenapa lebih mudah? Karena program guru penggerak itu waktunya 6 bulan. Sedangkan PPG itu waktunya 3 bulan. Bayangkan pekerjaan yang tadinya 6 bulan dipadatkan menjadi 3 bulan, gimana itu? Jadi selama mengikuti program guru penggerak kita sudah sebagian kecil ya itu mempelajari program PPG. Sehingga nanti waktu PPG mungkin kita gaptek ya untuk mempelajari buka LMS. Sekarang dalam PMM juga ada LMS-nya, itu udah lebih mudah. Kemudian di program guru penggerak kita nggak mengerjakan tugas-tugas kayak membuat simulasi ini, video itu, gitu ya. Kita cukup membuat 3 laporan, ya cuma 3 laporan. 1 laporan itu artinya kapan? 1 bulan. 1 bulan. Laporan ini kapan diambil Pak? Diambil dari mana juga? Laporannya diambil dari semua pendidikan kita di guru penggerak itu. Contoh laporan 1 terdiri dari nomor 11, 12, 13. Kemudian laporan 2 itu berisi tentang nomor 14 dan seterusnya. Di laporan ketiga tentang praktek nyata. Baru nanti ada namanya studi kasus. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran guru penggerak, terus kita implementasikan di kelas, dampaknya apa? Sudah siap. Ini sudah siap. Dan kalau menurut saya kenapa harus mengikuti program guru penggerak? Karena ini pemerintah lagi baik-baiknya dengan guru. Jarang-jarang ada program yang sangat-sangat berdampak positif sama guru. Gitu ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kita sudah dapat sertifikat pendidik, itu akan memudahkan kita dalam meluruskan diri dalam proses penjaringan P3K. Karena siapa yang punya sertifikat pendidik, nilai teknisnya langsung otomatis lulus. Dia langsung 500 nilai sempurna. Bapak Ibu tinggal mengusahakan 2 ujian lagi, ujian sosial kultural dan manajerial. Karena yang teknisnya sudah otomatis lulus. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang pendidikan guru penggerak ini boleh sama Pak Aldi, Pak sudah memulai. Ya, saya sangat setuju sekali mulai oleh kepala sekolah. Kenapa? Karena memang sekarang untuk kepala sekolah wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Wajib. Jadi guru penggerak ini dampaknya tadi 1. Ya, kalau saya alhamdulillah bisa bersertif, alhamdulillah selesai nikmati uangnya. Barusan kemarin saya alhamdulillah saya juga nggak menyangka mungkin kalau nggak mengikuti guru penggerak nggak terpanggil juga. Karena masih banyak di atas saya yang belum terpanggil di tahun 2013. Kemudian kalau mau jadi kepala sekolah monggo silakan, sudah ditawari. Kalau mau jadi pengawas juga silakan. Guru yang berdampak positif baik bagi dirinya, bagi sekolah dan sama muridnya. Jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu banyak-banyaklah sama-sama kita belajar. Coba dikulik-kulik guru penggerak ini. Kenapa? Karena ini sudah angkatan 10, sudah juga jalan angkatan 11 ya. Angkatan 11 berarti sudah banyak bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu pelajari mengikuti program guru penggerak. Saya sendiri angkatan 6, kemarin baru atasan saya atau seniornya angkatan 4. Jadi masih sangat sedikit sekali bahan-bahan yang bisa kami dapatkan. Jadi banyak belajar sendiri. Kalau Bapak Ibu sekarang untuk asahan sudah banyak sekali guru penggerak. Silakan ditanya gimana caranya, gimana mengikutinya, ya. Karena untuk bisa sampai di tahap ini tuh luar biasa ya Pak. Kita harus menjawab soal dulu,
soalnya itu terdiri dari beberapa karakter. Satu soal berapa hadiahnya? Satu soal ada 5, dan satu jawaban itu ada yang paling sedikit 500 karakter sampai ada yang kalau nggak salah 15.000 karakter atau 5.000 karakter. 15.000 karakter itu ya. Jadi kalau lulus di situ sudah selesai atau belum? Kita baru lulus tahap administrasinya. Kemudian tahap keduanya ngapain? Nanti setelah itu ada wawancara. Ya, diwawancara lah di situ. Ada 2 orang dosen pengampu yang akan mewawancari Bapak Ibu. Sudah itu selesai? Belum juga. Apa namanya? Kalau kita kenal dengan micro teaching. Jadi kita mengajar di depan 2 orang dosen, tunjukkan kalau kita itu mau pantas untuk mengikuti program guru penggerak. Setelah itu nyatakan lulus, dia akan ada pemberitahuan dari dinas pendidikan terkait kalau Bapak Ibu sudah lulus. Habis itu barulah mengikuti program guru penggerak. Sebelumnya mau disiapkan mentalnya, fisiknya, semuanya. Ya, karena banyak sekali. Kalau saya merasakan dampak di diri saya lebih santai ngajarnya, nggak emosional lagi. Saya adalah guru matematika yang Bapak Ibu laki-laki pula, ngajar di kelas tinggi. Anak sekarang kan pubernya lebih cepat ya. Kelas 6 berasa anak SMA saya tengok. Gurunya pun dikali-kali ya. Saya udah sering gitu. Sama sendiri gitu. Nah, jadi gimana caranya mengatasi hal itu? Ya dari sini saya dapatkan lebih sabar, lebih tenang ya. Nggak pernah menunggu siswa lagi. Gimana cara menunggu siswanya Pak? Kalau ada siswa yang terlambat segala macam, saya tanya, oh dia gimana? Dan mereka mengukur dirinya sendiri. Pak boleh sabut-sabut? Boleh. Pak boleh ngapal ayat pendek di depan? Boleh. Pak boleh nyanyi lagu ujian nasional? Boleh. Bebas. Jadi tidak ada hubungan fisik lagi. Nah ternyata hal yang tadinya berguna untuk murid berguna juga untuk saya. Karena kan sekarang sedikit-sedikit tentang viral, masuk kantor polisi, orang tuanya tidak terima segala macam. Jadi semuanya itu seolah saya dapatkan dari guru. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan saya Muhammad Nabi, IGP angkatan 10, Kabupaten Sahan, tempat tugas di SDS di Kota Misar. Ini ada Ibu Fasil ya, Ibu tadi Musrika. Kemudian ada Pak Gensat yang tadi sudah memberikan bimbingan arahan sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi hari ini saya akan memimpin doa menurut agama saya, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ini ada diseminasi pembahasan atau seminar ya, seminar tentang modul 1.4 budaya positif. Budaya positif. Saya tadi Ustazah pernah dengar kalimat atau kata budaya positif? Pernah dengar? Pernah ya budaya positif ya. Di mana dengan Ustazah? Asal ngomong saja ya. Padahal budaya positif itu ada di Amerika, platform Merdeka Belajar ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma, perubahan cara kita memandang sesuatu. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir,
Selain berpikir, bertindak dan menciptakan dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dia salah satu budaya positif itu adalah bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dapat menghadapi murid. Ini ya, ini nanti akan kita buat satu pertunjukan. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B ya. Anda dan teman Anda, paham ya saudara saya? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, berarti yang B, yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghargai, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, coba buka di atas tangan, di atas dengan B kita bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 2 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Pertama, dengan soal ini paham? Berarti si A dia mengangkat tangan, si B mencoba bagaimana caranya. Ya, siapa yang bersedia untuk menjadi si A? Siapa yang bersedia menjadi si B? Ya, Aisyah sebagai si A, dia mengangkat tangan. Ustaz Jul sebagai si B. Sebagai si B. Tidak masalah. Nanti saya kasih cincin teman. Tidak masalah. Itulah dia. Iya kan? Bagaimana cara Ustaz Jul menggoda bahkan menawarkan sesuatu supaya dia mengatakan. Oke ya? Perhatikan ya. Ustaz Jul sebagai si A, si B, si Aisyah sebagai si A. Berarti begini saja. Ustaznya Aisyah kepalkan tangannya, bukan tinju ya, tangan. Berarti tangan Aisyah itu, Ustaz Aisyah ada sesuatu. Bagaimana cara si Ustaz Jul merayukan, membuat janji palsu supaya dia buka tangan itu. Pukul pakai buat dia. Coba Ustaz Jul. Iya, silakan. Di video enggak? Ya. Ya. Ya, itu lakukannya. Pinjam 100 tuh. Ustazah, saya bayarilah dulu ini apa yang ada di tangan Ustazah ini. Kosong-kosong. Ustazah pilih yang di tangan kiri satu. Kanan atau kiri? Ada 2 kepala nih. Satu aja lah. Jadi ini Ustazah, kalau Ustazah buka, bisalah saya kasih uang. Mana dompetnya kosong itu? Ada di dompet. Nah, jadi kalau saya tawari uang, kira-kira pantas nggak kalau saya tawari uang itu misalnya di atas 1 juta? Kalau pantas silakan dibuka. Terima aja. 5 juta. 10 juta dibuka, masya Allah. Jangan. Ya, ternyata ini bisa saya buka. Kalau saya buka, saya berikan uang dia 10 juta. Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Berarti kepalan tangan Ustaz Aisyah itu bisa dibuka ya. Bisa dibuka dengan uang Ya. Kemudian kira-kira kita jawab ya.
apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bukan ya kan? Apa alasannya? Apa alasan si B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Dikasih duit. Nah, ya. Kemudian apakah Anda atau B menutup dia ya? Ada loh sampai dia tidak mau membuka tangannya. Ya, ada artinya begini. Seseorang itu dia nggak mau membuka tangannya, apapun godaan, hatikan, bahkan hukuman, dia mempertahankan prinsip-prinsipnya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang saya tanya dulu saja. Saya tanya saja. Kira-kira siapa yang memegang kendali antara mereka berdua? Siapa yang memegang kendali? Ya? Siapa? Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali Aisyah. Dia yang kendali. Ya. Kalau nggak dibuka dia, nggak bisa. Yang membuka dia. Artinya yang memegang kendali Aisyah. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Menurut KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun ya. KHD itu adalah tokoh pendidikan. Maka kita setiap tanggal berapa itu memperingati Hari Pendidikan Nasional? 3 Mei ya. 3 Mei itu ya. Saya tes saja ya kan. Tanggal 2 Mei. Setiap tanggal 2 Mei Ustaz Rizki diperingatkan Hari Pendidikan Nasional. Siapa itu? KHD. Dewan Toro. Apa kata dia? Bahwasanya pendidikan itu tujuan adalah menuntun segala kodrat kehendak yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun apa? Kodrat bagi diri saja. Kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya begini, kalau dia kodrat zaman, dulu kita sekolah SD tidak bisa diterapkan pendidikan dulu dengan sekarang tidak bisa. Dulu orang supaya hafal kali-kali dihukum, sekarang tidak bisa. Apalagi sekarang ada namanya hak perlindungan seorang anak. Nah, itulah namanya kodrat zaman. Kodrat alam dulu dengan sekarang beda. Dulu tidak ada teknologi. Dulu nggak ada handphone. Sekarang anak-anak kenapa prestasinya kurang? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artinya jangan pernah kita membandingkan antara pendidikan yang dulu dengan pendidikan sekarang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan itu akan selalu maju. Dulu ada kurikulum 2013, berganti kurikulum sekarang kurikulum merdeka ya. Selanjutnya perubahan dari teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saja ya. Perubahan dari stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Kalau dia stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi, konsensus menciptakan pilihan yang baru. Selanjutnya, apa makna disiplin? Sebelumnya saya tanya dulu, Ustazah cari dulu. Apa itu disiplin? Pengetahuan Ustazah apa itu disiplin? Tepat waktu.
Etika, apa itu disiplin? Suatu tindakan yang sesuai dengan aturan. Misalnya ibadah, apa itu disiplin? Disiplin apa? Tertib ya? Oke. Semua jawabannya bagus ya, tapi kita lihat jawabannya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Artinya disipline, yang artinya belajar. Ya selama itu salah ya kan? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini kita kenal dengan P5 ya. Apa itu? P5, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa akhlak mulia, mandiri, pengenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Disebut dengan motivasi eksternal. Lanjut, kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama adalah cinta, kasih sayang, ya. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, ya. Kalau orang tidak mendapatkan kebutuhan dasar, maka akan terjadi perubahan pola pikir dia terhadap siswa ketika mengajar. Maka ini harus dipenuhi, baik guru maupun siswa. Kenapa kira-kira datang guru itu tiba-tiba marah tanpa ada angin? Mungkin dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar. Bisa saja sebenarnya saya sayang dari orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya istri sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ustazah, apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kembali lihat, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus, bahkan terhadap anak yang lain? Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang aku lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5, tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar belakangi. Bisa saja si Agus ini tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya.
Ya, switch saja itu ya. Selanjutnya ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya tuliskan saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah ustazah? Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Itu guru penghukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Tapi itu kecewa sama kamu. Itu nggak bagus. Janganlah seperti guru menjadi membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari guru. Supaya apa? Merasa bersalah, membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa, dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang akan terjadi, yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung, misalnya mengukur, kira-kira apa ya peraturan yang melanggar mantau. Ya. Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu bagian dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman, tapi dia sebagai manajer. Siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer atau penghukum? Enggak. Jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, akan dihukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada dia, nanti namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya keyakinan kelas sayang dan orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya istri sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ustazah, apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kalian lihat, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus, bahkan terhadap anak yang lain? Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang aku lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5, tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar bisa saja si Agus ini tidak tahu itu salah satu guru dasarnya. Aku mau pulang, mau pakai Ya, sana. bisa saja itu ya. Selanjutnya ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya bisa saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira Ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Itu guru penghukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Tapi itu kecewa sama kamu. Itu tidak bagus. Janganlah seperti guru menjadi membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari guru. Supaya apa? Membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa, dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum, dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang akan terjadi, yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung, misalnya mengukur, kira-kira apa ya peraturan yang melanggar mental, ya. Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu bagian dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman. Tapi dia sebagai manajer, siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer penghukum? Bagaimana? Jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, amal hukum. Ya.
Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya keyakinan kayak saya dan orang lain. Bisa saja misalnya dia tidak mau diatur kebebasan, ya. Selanjutnya, ini ada cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedangkan saya istri sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ustazah, apa yang Anda lakukan? Ya. Coba kembali lihat, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengunduh Agus yang sering meminta bekal. Ada anak di situ yang membuat anak lain tak nyaman. Kira-kira sebagai bapak ibu guru, sebagai guru, apa yang bapak lakukan terhadap si Agus, bahkan terhadap anak yang lain? Apa kira-kira Ustazah Willy? Apa yang Anda lakukan ketika misalnya Ustazah sebagai guru kelas di kelas 5, tiba-tiba ada satu anak yang mengganggu, yang membuat orang lain tak senang? Apa kira-kira tindakan Ustazah? Mencari tahu dahulu Mencari tahu dahulu apa penyebab, apa yang melatar belakangi. Bisa saja si Agus ini tidak tahu itu salah satu guru dasarnya. Aku mau pulang, mau pakai Ya, sana. bisa saja itu ya. Selanjutnya ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti saya bisa saja ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah Ustazah di mana posisi? Apakah penghukum? Apakah sebagai guru membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kira-kira Ustazah sekarang ada nggak guru sebagai penghukum? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ada nggak? Ya, janganlah menjadi guru penghukum. Apa contohnya? Ketika anak salah langsung dihukum tanpa diminta keterangan. Ini guru penghukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Habib itu kecewa sama kamu. Itu nggak bagus. Janganlah seperti guru menjadi membuat anak bersalah. Kenapa? Karena kedepannya dia akan menghindari ustazah, dia akan menghindari ibu guru. Supaya apa? Membuat dia iba. Ya. Kemudian ini disebut dengan identitas gagal. Hindari kalau bisa. Dan harus bisa. Tidak boleh kita sebagai guru penghukum dan tidak boleh kita sebagai guru pembuat merasa bersalah siswa. Yang negatif, yang positif, guru sebagai teman boleh, tidak boleh juga. Jangan jadikan guru itu, jangan jadikan teman siswa itu sebagai teman. Kenapa? Suatu saat dia akan hilang rasa hormatnya kepada guru. Inilah yang akan terjadi, yang terjadi selama ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau ini misalnya menghitung
misalnya mengukur apa ya peraturan yang melanggar mental, ya. Kemudian yang dianjurkan adalah kalau bisa kita menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu latihan, dia tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kecewa, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan tidak langsung anak itu menjadi teman, tapi dia sebagai manajer. Siswa itu juga harus bisa manajer bagi diri sendiri. Oke? Selanjutnya, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan apakah guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer penghukum? Mungkin jawabannya tetap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah salah satu orang tipe guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar yang melakukannya, amal hukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantap. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah cara kita menyelesaikan masalah dengan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini yang seharusnya kita lakukan di kelas. Apa itu budaya positif? Misalnya menerapkan 5S. Itu budaya positif. Ya kan? Apa misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati? Misalnya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Praktik, Bapak Aryansyah, seluruh rekan sejawat yang kami muliakan. Pertama, kembali kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat dan walafiat. Kemudian salawat salam kita ucapkan kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pertama, saya mengucapkan selamat datang dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak, dan kiranya nanti dengan bimbingan dan arahan untuk materi kita pada hari ini budaya positif, kiranya Bapak memberikan motivasi, arahan tentang budaya positif. Itu saja mungkin saya rasa. Kami sekali lagi mohon maaf mungkin ada penyambutan kata atau tingkah laku dari rekan-rekan guru, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kemudian masyarakat acara ini, marilah kita dengarkan bersama-sama dan semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan semaksimal mungkin apa yang akan disampaikan. Kepada Bapak Tenaga Praktik yaitu Bapak Aryansyah, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, yang dasar kan sudah disampaikan bahwa saya tanggung jawab, disiplin, ya kan disiplin. Bahwasannya dia ada kakak kita bukan langsung kakak langgar ini, tidak. Kak Zahra, Kak Aulia, kira-kira kakak melanggar keyakinan kelas yang mana? Pasti bilangnya. Masih ingat kak keyakinan kelas? Pasti ingatnya saya melanggar keyakinan kelas disiplin, ya kan? Kemudian apa kira-kira solusinya? Solusinya apa kira-kira? Besok saya akan sampaikan kepada tua saya bahwa saya akan mencoba lagi. Ini cara menyelesaikan masalah. Artinya anak pun senang dan anak pun tidak merasa dipojokkan dan lama-lama akan terbiasa dengan hal seperti itu.
Ya, itu kasus pertama ya. Ini kasus kedua. Kasus kedua adalah Ananda Habib Nur Kusoi pada hari Senin tidak membawa Al-Quran pada mata pelajaran tahfidzul Quran, sehingga Ananda Habib kurang maksimal pada pelajaran tahfidz. Saya tanya Kak Rizky, apa kira-kira polis pintar yang pertama saya sampaikan? Hah? Kenapa? Apa penyebab saya terlambat? Ya, tidak membawa Al-Quran. Coba lihat. Ya, sedikit lagi saja ya. Coba lihat. Iya. Metabilitas, ya kan? Apa kira-kira? Habib, semua orang pernah lupa, ya kan? Semua orang pernah lupa bawa Quran. Oh, Habib, engkau nggak bawa Quran? Tidak zaman sekarang. Kenapa? Karena tadi sudah berubah zaman, sudah berubah dengan kodrat alam. Zaman sekarang begitu hebat, bahkan saya kalau saya tahu lebih pintar kadang-kadang siswa kita. Dia sudah tahu, kita tahu. Dulu, kalau dulu itu nggak boleh. Apa kata guru? Kurang sopan santun. Itulah manusia merdeka. Iya kan? Berarti si Habib menunjukkan identitas, tapi bahwasanya Orang juga pernah lupa. nggak apa-apa, artinya orang pun pernah terlambat, ya kan? Kemudian apa solusi yang kedua? Apa validasi tindakannya? Kamu punya pasti alasan kenapa engkau terlambat. Kenapa engkau tidak bawa Quran? Oh, ketika saya tanya dia dalam wawancara, oh Ustaz, rupanya ketika tadi malam saya menghafal Quran, saya mengaji di rumah orang. Al-Qurannya begitu saya pulang, saya lupa tadi tas. Apa solusinya kira-kira? Apa solusinya? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa kira-kira yang melanggarnya? Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa roster yang sudah kita disetujui. Misalnya roster tampil Quran, membawa Al-Quran. Kira-kira apa solusinya? Solusinya ya dipersiapkan malam apa? Ya sama ya, Bang Alif juga disampaikannya. Apa solusinya? Solusinya Ustaz, pertama begitu saya pulang mengaji, Al-Quran ini saya taruh di tas. Ya, langsung. Cukup, Ustaz. Apalagi ketika harus langsung cek Al-Qurannya. Insya Allah sampai sempat cek Al-Qurannya. Artinya kegiatan negatif anak akan hilang dengan otomatis. Itu ya dua kasus tentang segitiga restitusi penanganan masalah. Pasti dia menjadi guru sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja. Ya, refleksi perasaan saat ini adalah apa kira-kira perasaan saudara ketika bahwasanya apa perasaan pada hari ini? Wah, kagetlah. Ternyata tidak boleh menghukum. Serius di mana? Apa perasaan serius pada hari ini? Kaget lah Bu ya. Kaget ya? Ya, karena tidak ternyata kita menghukum anak selama ini adalah perbuatan yang salah. Iya, perbuatan salah ya. Ya, nanti selanjutnya dia kan sudah selanjutnya bahkan memberikan hadiah pulsa. Bahkan memberikan hadiah ke siswa. Kenapa? Yang memberikan hadiah misalnya juara 1 di kelas kami, dia juara 1, saya nggak dapat hadiah. Iya, kecil lagi. Akan menimbulkan perasaan nggak enak dengan kawan lain. Kalau saya semuanya, Boy. Iya, kalau semuanya nggak apa-apa. Iya, kita semuanya. Tapi ketika memberi hadiah semuanya bukan hadiah namanya. Ya, hadiah ya. Kan ada yang ini cuma kayak Oke semua ya, ya. Artinya memberikan motivasi pada saya. Dan selanjutnya kan kita kasih materi bahwasanya ada teori motivasi, ada teori memberikan hukuman, memberikan hadiah. Siapa juara 1 hari ini? Juara 1 misalnya si Aisyah, diberikan aja juara 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3 kasih hadiah, ya ada. Yang lain 20 lagi menerima. Apakah membangun hubungan di bagi dia? Enggak. tapi kan
memotivasi anak yang lain. Iya, makanya ada teori motivasi yang salah. Bahkan ngasih tepuk tangan pun nggak boleh seharusnya kita. Iya, nanti kita akan buktikan ya selanjutnya. Kenapa? Karena memang sekarang pendidikan itu bergeser. Ya, bahkan kita berita anak saja itu sudah masuk kategori bully. Bully ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Siapa yang membuli dan dihentikan di pengadilan masuk penjara. Ya. Enggak? Walaupun orang tuanya bukan setuju, tapi ketika anak itu menuntut, maka akan dibawa secara betul. Jadi, kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diskriminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa kira-kira yang saya pahami dari materi hari ini saja Widya, Pak saja Widya yang saya pahami terhadap. Bahwa berarti saya kita sebagai guru harus lebih memperhatikan anak lagi bagaimana untuk mendisiplinkan mereka juga agar tidak langsung menghukum mereka tanpa emosi. Enggak. Ayo stabilkan. Oke, terima lagi, saja. Oh my God, kali sudah. Apa yang kita tahu tadi? Anakku WA aja mau pulang. Tunggu saja ya. Kita tengok saja. Ini akan saya buat saja untuk terapkan di sekolah. Saja ya. Ada segitiga. Ini semua penting loh. Segitiga institusi. Pertama adalah apa pertama tadi? Menstabilkan identitas. Validitas tindakan. Itu dia, Kak. Menstabilkan identitas. Ya itu menstabilkan identitas. Kedua apa tadi Kak? Ada tindakan yang salah. Lalu yang terakhir dia punya alasan, ya kan? Jadi kita itu harus jawab yang lembut, baik. Iya, harus bukan bicara lembut tidak, cari dulu apa masalahnya. Ketika sudah tahu masalahnya, kemudian sampaikan sama dia, kira-kira tanya sama dia apa kira-kira solusinya. Jangan kita memberikan solusi, cari dia apa kira-kira solusinya. Kira-kira yang sudah dapat solusinya. Solusinya dari Habib, begitu pulang ngaji, tapi ada kualitas. Apalagi punya solusinya. Sama lagi kita begitu sampai mau berangkat kontek dalam Al-Quran, dalam tasnya dengan Al-Quran. Bagaimana sekolah? Ada enggak Al-Qurannya? Nah, itulah solusi. Dia loh, bukan guru yang mengajar itu. Saya tahu Habib kan? Masya Allah tanya kan? Masya Allah. Tapi dia bisa ucapkan ibu saja. Kenapa? Karena kita pancing duluan. Artinya anak itu tidak hanya tugas akademik. Tadi Pak Adian, Pak PP, menyampaikan ada loh anak yang memiliki sesuatu kelebihan akademiknya tidak baik. Ada kan? Ada. Artinya anak itu memiliki potensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nggak bisa kita paksakan. Misalnya siapa namanya sama yang abang yang renang siapa? Amira nggak bisa kita suruh jalan bola, nggak bisa. Misalnya siapa yang lagi Lele, enggak, kita yang mau dikit dia aja. Iya. Kalau kita sekejap mata, saya apa? Sekilas kelihatan. Begitu saja. Rupanya dalam hati dia memuatkan potensi. Nah, begitulah kita mendidik anak bangsa ini. Ya. Yang kedua saja pika, validasi tindakan yang salah. Apa yang ketiga saja pika? Apa? Menanyakan keyakinan. Iya kalau gitu. Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Udah apa kan? Apa? Segitiga institusi 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas 2. Validasi tindakan yang Validasi salah. 3. Iya. Ustazah, saya nggak mau, saya kepala sekolah nggak mau saya terapkan di sekolah kelas masing-masing. Bahkan ustazah,
Ketika anak datang, dia kan kita suruh lama dia 1 menit, suruh tambah, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan guru ya sering kayak gitu. Iya, itulah kesalahan saya. Artinya dari 3P ini, betul, dari 3P ini banyak obat yang kita tak tahu selama ini. Sudah secara sudah kali terlalu. Bahkan, iya kan? Bahkan ketika dia bisa terlambat, kita suruh yang positif merawat, baca Quran 2 juz, nggak boleh, nggak boleh. Suruh tulis Bismillah, apa ibadah, Bismillah 2 halaman, nggak boleh. Jadi kayak mana? Ditanya alasan dia dulu. Terima kasih Bang Rizky. Nanti kita bahas hadiah dulu. Nanti anak itu akan membuat 1000 alasan karena guru sudah Iya. Itu berpikir tidak seperti membalikkan ke pertama. Itu proses. Makanya saya ingat kalau guru privat tujuannya hasil. Kalau guru belajar di kelas tujuannya proses. Iya kan, betul nggak? Kalau privat besok misalnya penting kita paling satu. iya, yang penting dapat yang 1. Iya betul itu. Dia nggak mau tahu prosesnya. Tapi kalau ke sekolah, sepindah apapun dia, PIKA, EQ-nya 2000, nggak bisa langsung masuk, nggak bisa. Ada proses STK dulu, SD dulu, proses pendidikan. Nanti kita belajar tentang teori tentang pendidikan, ada yang berpihak pada proses, ada yang berpihak kepada hasil. Ya. Oke, itu ya menanyakan keyakinan. Itu saja mungkin. Ya ada saja. Ya, hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, terutama SD Dasar Kabupaten Kisaran. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak PP yang selalu mendampingi saya, mohon bimbing arahnya. Dan akhir kalam dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu Guru absen saja. Ini kalau di kelas ini sedikit yang juara 1 ini. Aku juara comblot. Aku juara 30. Absen.